Halo rekan-rekan calon fisioterapis. Langsung saja kita mulai materi eksplanasi kita hari ini. Kita bakal jalan-jalan dari luar ke dalam untuk membedah sistem pertahanan otak manusia. Coba deh bayangin otak kita itu kayak sebuah kota benteng yang super berharga. Nah, buat ngelindungin kota ini, tubuh kita udah ngebangun arsitektur pelindung dan sistem pendukung yang benar-benar luar biasa kompleks. Kita bakal lihat gimana sih sistem ini kerja bareng, dan yang paling penting, kenapa kalian wajib banget paham konsep ini buat bekal praktek klinis sehari-hari nanti. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh pikirin hal ini bentar. Otak manusia itu kan lunak banget ya. Konsistensinya tuh hampir kayak jelly atau tahu sutra. Gila nggak sih? Terus, gimana caranya organ selembek ini bisa selamat dari guncangan fisik waktu kita lari, loncat, atau bahkan kepentok? Belum lagi, gimana dia bisa tahan dari berbagai zat kimia beracun yang seliweran di aliran darah kita tiap hari? Nah, jawabannya ada di solusi anatomis yang super brilian dari tubuh kita buat nyegah hal-hal fatal terjadi. Oke, mari kita bedah rutenya. Dari luar ke dalam, kita bakal bahas benteng fisik terluarnya, yaitu tengkorak, terus masuk ke 3 lapisan meninges, sistem cairan cerebrospinal, pertahanan seluler sawar darah otak, dan pastinya, apa sih relevansi klinisnya buat kerjaan kalian sebagai fisioterapis nanti? Kita mulai dari pertahanan lapis pertama, yaitu tengkorak dan biomekanika kranium kita. Sebagai klinisi, kalian nggak boleh ngelihat tengkorak ini cuma sekedar tulang mati. Ini tuh bener-bener mahakarya biomekanika. Tengkorak ini bertindak sebagai kotak kaku atau rigid box yang statis. Kenapa ini krusial banget? Gini, kalau strukturnya nggak kaku, tarikan gravitasi bumi aja udah cukup buat ngerubah bentuk otak dan ngerusak jaringan saraf di dalamnya. Terus, perhatiin deh bentuknya yang melengkung kayak kubah. Dalam dunia arsitektur, kubah itu struktur yang luar biasa kuat. Jadi pas ada benturan, bentuk melengkung ini dengan pintarnya nyebarin energi kinetik ke area yang lebih luas. Hasilnya, otak kita aman dari kerusakan lokal yang mematikan. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, konstruksinya itu mirip sandwich. Tulang tengkorak kita ini aslinya berlapis 3 loh, diapit oleh lamina eksterna yang keras di luar dan lamina interna di dalam. Ada lapisan tengah yang namanya diploe, bentuknya berpori respons. Secara biomekanik, lapisan diploe ini tuh berfungsi sebagai shock absorber alias peredam kejut. Dia yang nyerap getaran pas ada benturan, jadi getarannya nggak langsung tembus ke otak. Bener-bener kayak desain helm kelas dunia yang nempel di kepala kita kan? Masuk lebih dalam dari tulang, kita ketemu sama lapisan kedua, yaitu meninges, sistem dukungan internal kita. Kalau tengkorak itu ibarat bodi mobil yang keras, nah meninges ini adalah sabuk pengaman plus airbag pelindungnya. Meninges punya 3 lapisan berurutan. Paling luar ada dura mater, ini tuh semacam jaket kulit tebal yang nggak cuma ngebungkus, tapi juga bikin sekat-sekat internal biar otak kita nggak geser ke sana kemari pas kita banyak gerak. Di bawahnya ada arachnoid mater, bentuknya unik banget mirip jaring laba-laba, dan disinilah cairan bantalan hidroid kita ngumpul. Terakhir, lapisan terdalamnya adalah pia mater. Ini lapisan yang super halus kayak pembuluh darah dan nempel rapet banget ngikutin setiap lekukan otak. Dia jadi penghalang fisik terakhir buat jaringan saraf kita. Selanjutnya di lapisan ketiga, kita masuk ke dinamika cairan cerebrospinal atau gampangnya kita sebut aja ini sistem sanitasi hidroliknya otak. Ngapalin anatomi cairan otak emang kadang bikin pusing. Jadi, mari kita pakai analogi sistem sanitasi kota yang jauh lebih kebayang. Di anatomi kita punya plexus choroideus, ini tuh ibarat pabrik air bersihnya otak. Terus, sistem ventricle dan aqueductus bertugas sebagai jaringan pipa distribusinya. Ruang subarachnoid itu kolam tandon pelindung yang ngerendam seluruh struktur otak dan saras tulang belakang. Dan terakhir, buat buang limbahnya, ada granulasi arachnoid yang bertindak sebagai lubang drainase, ngebuang air kotor kembali ke sungai yang dalam hal ini adalah sistem vena di tubuh kita. Bicara soal volume, coba tebak berapa banyak cairan yang diproduksi? Otak kita itu memproduksi sekitar 500 ml cairan cerebrospinal alias CSF setiap harinya loh. Semuanya dari hasil filtrasi darah. Tapi anehnya, yang muter-muter di dalam sistem pada satu waktu cuma sekitar 125–150 ml aja. Artinya apa? Aliran cairan ini benar-benar dinamis, terus-terusan diproduksi, terus diserap lagi. Kalau siklus produksi dan pembuangan ini sampai kacau, wah, kita bakal ngadepin masalah klinis yang serius banget. Sebagai calon fisioterapis, kalian wajib banget hafal rute perpipaan ini di luar kepala. Bayangin alirannya gini. Cairan pertama kali diproduksi di ventricle lateralis, terus ngalir lewat celah sempit foramen Monro, menuju ventricle ketiga.
Dari situ, cairan harus lewatin area paling rawan dan sempit di otak tengah, yaitu aqueductus sylvi. Lolos dari situ, dia masuk ke ventrikel keempat, baru deh keluar menyebar ke ruang subarachnoid lewat foramen Magendie dan Luschka. Nah, di ruang inilah cairan itu mulai berfungsi penuh sebagai bantalan air empuk buat ngelindungin saraf pusat kalian. Lanjut ke lapisan keempat. Kita zoom in ke level mikroskopis. Sawar darah otak. Si penjaga seluler dengan kontrol imigrasi super ketat. Kita udah bahas pertahanan dari benturan fisik, tapi pertanyaannya, gimana otak ngelindungin dirinya dari zat beracun yang justru ada di dalam darah kita sendiri? Nah, ini tugasnya pos imigrasi paling galak, sawar darah otak atau blood-brain barrier. Rahasianya ada di tight junctions alias ikatan rapat. Sel-sel pembuluh darah di otak ini beda dari pembuluh darah biasa. Mereka diikat super kencang oleh protein khusus, jadi nggak ada tuh ceritanya molekul bisa asal rembes. Dan kerennya lagi, ikatan ini dikomandoin langsung sama kaki-kaki sel glial khusus yang namanya astrosit. Mereka ini ibarat perwira keamanan yang ngecek setiap gembok pintu supaya tetap terkunci rapat. Sawar darah otak ini, cara kerjanya mirip banget sama bouncer klub malam elit. Nggak semua bisa masuk. Molekul kecil kayak oksigen atau karbon dioksida, silakan lewat. Mereka punya akses VIP. Glukosa yang notabene bahan bakar utama otak, nggak bisa nyelonong masuk gitu aja. Dia butuh pengawalan lewat proses transport aktif. Terus gimana sama molekul besar, bakteri, neurotoksin, atau bahkan sebagian besar obat antibiotik? Ditolak mentah-mentah. Sistem super ketat ini penting banget loh buat nyegah fluktuasi ion di otak yang bisa memicu kejang saraf yang mematikan. Dan akhirnya bagian 5, relevansi klinisnya buat profesi fisioterapi. Apa jadinya kalau semua pertahanan ini jebol? Disinilah peran kalian masuk. Sebagai fisioterapis, kalian bakal ngelihat langsung apa efeknya kalau sistem ini bermasalah. Normalnya, produksi dan aliran cairan hidrolik ini kan lancar-lancar aja. Tapi, coba bayangin kalau terjadi mampet di saluran pipa sempit aqueductus sylvi tadi. Pabriknya terus bikin air, tapi salurannya buntu. Inilah yang kita sebut hidrosefalus. Cairan numpuk, ngasih tekanan gila-gilaan dari dalam, dan akhirnya neken jaringan otak yang lunak tadi. Di pasien anak-anak yang tengkoraknya belum nutup, ini bikin kepalanya membesar secara ekstrim, dan pastinya mereka bakal butuh intervensi neurorehabilitasi yang intens banget dari kalian. Nah, skenario lain terjadi kalau pertahanan seluler kita yang jebol, misalnya pas pasien kena stroke. Waktu jaringan sehat mulai rusak karena stroke, integritas pos imigrasi alias tight junctions tadi ikut hancur berantakan. Akibatnya, cairan dan zat dari darah bocor tak terkendali ke dalam jaringan otak yang super sensitif. Ini memicu yang namanya edema cerebral atau pembengkakan otak. Fase peradangan ini krisis banget karena dampaknya akan nentuin seberapa parah kerusakannya dan seberapa optimal pasien tersebut nanti bisa ngejalanin program pemulihan motorik bareng kalian. Sebelum kita wrap up materi ini, kita harus ngasih tepuk tangan buat pahlawan tanpa tanda jasa di kota benteng ini, sel glial. Sepanjang pembahasan tadi, kerasa banget kan peran vital mereka? Ada astrosit menjadi komandan sawar darah otak. Ada sel ependim yang ikut bikin cairan di plexus choroideus. Belum lagi tugas mereka sebagai petugas kebersihan yang nyingkirin patogen, sebagai lem perekat yang nahan sel saraf di tempatnya, dan pembuat mielin biar sinyal motorik pasien kalian bisa lari secepat kilat. Jujur aja, mereka ini fondasi dari hampir semua lapisan pertahanan yang kita bahas. Nah, sebagai penutup, ada satu PR pikiran buat kalian. Besok-besok, pas kalian udah mulai praktek di klinik, nanganin pasien pasca cedera kepala atau stroke, coba renungin. Lapisan pertahanan mana sih yang sebenarnya lagi kalian bantu buat pulih dan beradaptasi? Percaya deh, paham arsitektur pelindung tubuh ini bakal ngubah total cara kalian ngelihat patologi klinis dan ujung-ujungnya bikin program terapi kalian jauh lebih ngena. Terus semangat belajarnya, jangan pernah berhenti kepo, dan sampai ketemu lagi di materi eksplanasi kita yang berikutnya.